dari Universitas Islam Bogor, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perkembangan psikologi yang dibimbing atau diampu oleh Ibu Wila Putri MPD. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai pengertian dan ruang lingkup psikologi perkembangan serta pengertian perencanaan pembelajaran. Materi ini sangat penting untuk dipahami khususnya bagi kita sebagai calon pendidik karena dengan memahami perkembangan peserta didik, kita dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan usia, kebutuhan, dan kemampuan mereka. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Psikologi perkembangan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perubahan yang terjadi pada manusia sepanjang hidupnya. Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan fisik, tetapi juga perkembangan cara berpikir atau kognitif, perkembangan emosi, kemampuan bersosialisasi, serta perubahan perilaku. Artinya, sejak seseorang lahir, tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia, semuanya mengalami proses perkembangan yang dipengaruhi oleh usia, pengalaman, dan lingkungan. Menurut Harlock, psikologi perkembangan membahas perubahan perilaku dan kemampuan individu secara sistematis dari waktu ke waktu, yang meliputi perkembangan fisik, mental, dan sosial. Sedangkan menurut Sandrock, psikologi perkembangan merupakan studi ilmiah yang mempelajari perubahan sekaligus kesinambungan perkembangan manusia sepanjang hidupnya, baik dari aspek biologis, kognitif, maupun sosial emosional. Jadi dapat disimpulkan bahwa psikologi perkembangan mempelajari bagaimana manusia berkembang dari berbagai aspek sepanjang hidupnya. Selanjutnya saya akan membahas pentingnya psikologi perkembangan dalam pendidikan. Dalam dunia pendidikan, psikologi perkembangan memiliki peran yang sangat penting. Karena setiap peserta didik memiliki karakteristik perkembangan yang berbeda sesuai dengan usianya. Contohnya, anak sekolah dasar masih berada pada tahap berpikir yang konkret. Mereka akan lebih mudah memahami materi jika guru menggunakan benda yang nyata. Contohnya seperti gambar, permainan, atau contoh yang ada di sekitar mereka. Sedangkan pada usia remaja, kemampuan berpikir sudah mulai berkembang menjadi lebih abstrak. Oleh karena itu, pembelajaran bisa menggunakan diskusi, pemecahan masalah, maupun analisis suatu kasus. Artinya, guru tidak bisa menggunakan cara mengajar yang sama untuk semua usia. Guru harus memahami perkembangan peserta didiknya agar perkembangan menjadi lebih efektif. Sekarang kita masuk ke ruang lingkup psikologi perkembangan. Berdasarkan pendapat beberapa ahli, ruang lingkup psikologi perkembangan terdiri dari 8 aspek yang saling berkaitan, yaitu yang pertama adalah perkembangan fisik. Perkembangan fisik meliputi pertumbuhan tinggi badan, berat badan, kesehatan tubuh, serta perkembangan kemampuan motorik anak. Contohnya, anak yang semakin besar akan semakin mampu berlari, melompat, menulis, atau menggambar dengan lebih baik. Selanjutnya yang kedua, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir, mengingat, memahami, dan memecahkan masalah. Misalnya, anak SD yang mulai mampu menghitung, membaca, memahami cerita, dan menyelesaikan soal sederhana. Selanjutnya yang ketiga adalah perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah kemampuan anak dalam berbicara, memahami ucapan orang lain, membaca, menulis, dan berkomunikasi. Semakin berkembang kemampuan bahasanya, maka semakin mudah pula anak menyampaikan pendapat dan memahami pelajaran di kelasnya. Selanjutnya yang keempat adalah perkembangan sosial.
Perkembangan sosial berkaitan dengan kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, anak belajar bekerja sama dalam kelompok, berbagi dengan teman, menghargai pendapat orang lain, dan mematuhi aturan di sekolah. Selanjutnya, yang kelima, perkembangan moral. Perkembangan moral adalah kemampuan memahami mana yang benar dan mana yang salah sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Contohnya, anak mulai memahami pentingnya berkata jujur, disiplin, serta menghormati guru dan orang tua. Selanjutnya, yang keenam adalah perkembangan emosional. Perkembangan emosional berkaitan dengan kemampuan mengenali dan mengendalikan perasaan. Misalnya, anak belajar mengendalikan rasa marah, rasa sedih, rasa kecewa, ataupun senang dengan cara yang tepat. Selanjutnya, yang ketujuh, perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian merupakan pembentukan karakter seseorang. Contohnya, ada anak yang percaya diri, bertanggung jawab, rajin, mandiri, atau mudah bergaul. Nah, semua itu berkembang melalui pengalaman dan lingkungan sekitarnya. Yang terakhir, yang kedelapan adalah perkembangan agama. Perkembangan agama berkaitan dengan pemahaman terhadap nilai-nilai keagamaan. Misalnya, anak belajar berdoa sebelum belajar, melaksanakan ibadah, bersikap jujur, serta memiliki rasa syukur kepada Tuhan. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan mengenai perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah proses guru mempersiapkan seluruh kegiatan belajar sebelum pembelajaran dilaksanakan. Di dalamnya, guru menentukan tujuan pembelajaran, materi yang akan diajarkan, metode yang digunakan, media pembelajaran, hingga cara melakukan penilaian. Menurut Hamalik, perencanaan pembelajaran merupakan proses menentukan tujuan belajar, memilih pengalaman belajar, serta mengatur kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Sedangkan menurut Majid, perencanaan pembelajaran adalah proses menyusun tujuan, materi, metode, dan penilaian secara sistematis sehingga pembelajaran menjadi lebih terarah. Perencanaan pembelajaran ini sangat penting karena setiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda. Misalnya, untuk anak usia dini atau sekolah dasar, guru lebih baik menggunakan media konkret seperti gambar, alat peraga, atau permainan. Sedangkan pada siswa yang lebih dewasa, guru dapat menggunakan diskusi, presentasi, atau pembelajaran berbasis pemecahan masalah. Baik, sebagai kesimpulan, psikologi perkembangan mempelajari perubahan manusia dari berbagai aspek sepanjang kehidupannya. Pemahaman terhadap perkembangan peserta didik sangat membantu guru dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan usia, kemampuan, dan kebutuhan mereka. Sementara itu, perencanaan pembelajaran merupakan langkah penting agar proses belajar mengajar berjalan dengan terarah, efektif, dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan ibu dosen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.